Luqman adalah seorang biasa. Ia seorang penggembala, tukang kayu. Artinya secara sosial ia orang yang sangat biasa, sama sekali tidak memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat jika itu dihubungkan dengan posisi atau jabatan. Akan tetapi ia dikenal sebagai alul hikmah, yang dari lisannya keluar untayan perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmah atau penuh dengan pelajaran bagi manusia. Misalnya, ia mengatakan diam itu adalah hikmah, tapi sangat sedikit yang melaksanakannya. Ada dua cerita menarik yang bisa kita kemukakan berkaitan dengan Luqman. Luqman adalah seorang penggembala yang mengabdi kepada seorang tuan atau majikan. Pada satu hari, tuan atau majikan Luqmanul Hakim ini meminta Luqman untuk menyembelih seekor kambing. Juga memintanya untuk mengambil bagian daging terbaik dari kambing yang disembelihnya itu. Kemudian Luqman mengambil bagian yang berupa hati dan lidah, lalu diberikanlah kepada majikannya. Di lain waktu, Luqman juga mendapatkan perintah yang sama untuk menyembelih kambing. Tetapi kali ini majikannya memerintahkan agar Luqman mengeluarkan atau mengambil bagian terburuk dari tubuh kambing tersebut. Ternyata Luqman melakukan hal yang sama, yaitu ia kembali mengeluarkan hati dan lidah dari kambing itu dan diberikan kepada tuan atau majikannya tersebut. Majikannya tentu heran. Dua perintah yang berbeda, tetapi jawabannya sama. Maka datanglah ia kepada Luqman, kemudian bertanya, "Wahai Luqman, ketika aku memerintahkan kepadamu untuk mengambil bagian terbaik dari kambing ini, engkau mempersembahkan hati dan lidah. Dan ketika aku memerintahkan kepadamu untuk mengambil bagian yang terburuk, engkau pun memberikan lidah dan hati kepadaku. Kenapa demikian?" Maka Luqman mengatakan, karena dua bagian itulah bagian yang bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk dalam kehidupan manusia. Atau hati itu bisa menjadi sangat baik, demikian juga hati bisa menjadi sangat buruk. Maka demikian juga dengan lidah. Lidah itu bisa menjadi sangat baik, bisa juga menjadi sangat buruk. Mendengar jawaban Luqman itu, majikannya sangat terkagum-kagum dan merenungi perkataan Luqman yang penuh hikmah tersebut. Cerita kedua adalah berkaitan dengan penghormatan dan rasa syukur. Kini Luqman bekerja kepada orang yang berbeda. Pada satu ketika, tuan atau majikan Luqman mendapatkan hadiah berupa semangka dari seorang kawannya. Buah semangka itu kemudian dibelah, sebagian diberikan kepada Luqman dan sebagian akan dimakan sendiri oleh majikannya. Luqman menerima bagian semangka dari majikannya itu dan memakannya dengan sangat lahap, seakan-akan bagi siapa yang melihatnya akan merasakan bahwa semangka itu betul-betul nikmat luar biasa. Melihat Luqman menyantap semangka itu dengan lahap dan nikmatnya, sang juragan kemudian tergerak untuk melakukan hal yang sama. Maka dia lalu membelah bagian semangka yang menjadi bagiannya dan kemudian memakannya. Tapi betapa dia terkejut, ternyata semangka itu begitu pahit dan sama sekali tidak manis. Maka dia bertanya kepada Luqman, "Hai Luqman, apakah semangka yang kau makan berbeda dengan semangka yang aku makan?" Luqman menjawab, "Tidak, tuanku. Semangka yang sama kita makan. Yang ku makan adalah bagian yang Tuan berikan yang dibelah dari satu semangka yang sama. Tapi kenapa engkau kelihatan begitu menikmatinya dan tidak mengeluh bahwa semangka itu rasanya pahit? Padahal aku yang merasakannya, semangka itu pahit dan sangat pahit dan tidak enak." Maka Luqman mengatakan, "Wahai tuanku, betul, rasa itu juga yang aku rasakan ketika makan semangka tersebut. Tapi apakah aku harus mengeluh? Apakah aku harus protes? Karena rasa pahit itu
padahal engkau mempersembahkan semangka itu dengan penuh rasa cinta kasih dan penghormatan kepada-Mu. Demikian juga tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk semangka yang rasanya pahit tadi. Sahabat Islam aktual, sang majikan pun tergeleng-geleng dan kemudian merenung panjang atas apa yang disampaikan oleh Luqman itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.